Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Ananda Putra Pratama dengan NIM 2331407001197. Saya adalah mahasiswa dari program Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan sedikit menjelaskan mengenai apa itu database dan MySQL. Yang dimana penjelasan ini saya dapat dari pertemuan materi mata kuliah keamanan komputer. Langsung saja yang pertama terkait penjelasan apa itu database dan MySQL. Kita mulai presentasi. Sebentar. Nah, database dan SQL atau yang sering disebut sebagai pengantar singkat tentang basis data dalam bahasa SQL. Next. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu database. Database adalah sekumpulan data yang tersimpan secara sistematis atau tersimpan dalam sebuah operasi. Yang kedua, memudahkan pengelolaan, pencarian, dan manipulasi data. Jadi, database itu adalah untuk mempermudah mengelola atau pencarian sebuah data yang telah kita buat. Contohnya, database perpustakaan, sistem keuangan, dan aplikasi media sosial. Selain itu, yang saya pahami tentang database adalah sebuah data yang disimpan pada aplikasi Exam atau My PHP Admin yang dapat kita ubah, yang bisa kita tambah atau kita hapus. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis database. Jenis database itu ada dua, relasional dan non-relasional. Yang dimana relasional sendiri adalah data yang disimpan dalam sebuah tabel. Misalnya menggunakan MySQL atau PostgreSQL. Yang nantinya akan saya buat dalam bentuk MySQL. Yang kedua adalah non-relasional atau NoSQL. Yang dimana data disimpan dalam format lain selain tabel. Misalnya MongoDB atau menggunakan Redis. Selanjutnya, apa itu SQL? SQL adalah Structured Query Language, yang dimana bahasa standar untuk mengakses dan memanipulasi database secara relasional, yang nantinya akan saya praktekkan dalam membuat sebuah database sederhana menggunakan MySQL. Contoh database yang menggunakan SQL itu tadi MySQL, SQL Server, dan Oracle. Yang selanjutnya ada fungsi dasar dari SQL itu sendiri. Seperti yang kita ketahui dalam sebuah dunia perkodingan, ada kata kunci atau ada kata yang dapat membantu kita untuk membuat sebuah SQL itu sendiri atau membuat coding itu sendiri. Contohnya ada select yang dimana nanti itu kita gunakan untuk mengambil sebuah data yang telah kita buat atau kita input dalam sebuah database. Yang kedua ada insert yang dimana menambahkan sebuah data yang belum tertambahkan atau belum masuk dalam database yang telah kita buat. Yang selanjutnya ada update yaitu memperbarui data. Terakhir ada sistem delete yang dimana dapat menghapus data. Nah, nantinya di dalam MySQL yang akan saya buat akan mencakup insert dan delete itu sendiri. Contoh query SQL yang ada dua yaitu select yang dimana misal contoh kita membuat sebuah coding. Kita membuat sebuah coding perpustakaan. Ya, yang kita pilih adalah perpustakaan itu sendiri. Lalu insert into mahasiswa seperti contoh di atas. Misalkan kita akan membuat sebuah perpustakaan yang dimana kita menginsert sebuah buku, data dari buku tersebut yang dimana penciptanya, judul bukunya, tahun bukunya kapan rilis, seperti itu. Lalu kenapa database dan SQL itu penting? Karena yang pertama, untuk menyimpan sebuah data dengan aman dan secara terstruktur atau mudah untuk kita cari, mudah untuk kita akses datanya dalam sebuah aplikasi atau maupun media web nantinya. Yang terakhir adalah digunakan untuk hampir semua bidang teknologi informasi atau yang berkaitan dengan IT, terus web, dan
lain-lain. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang telah saya bawakan yang pertama, database dan SQL adalah sebuah pondasi dari banyaknya sistem teknologi yang sering dan paling umum digunakan dalam sistem teknologi atau sistem informasi. Lalu, untuk database dan SQL sendiri itu akan terus berkembang nantinya sesuai dengan kebutuhan industri, sesuai dengan kebutuhan dari permintaan. Misal kita akan disuruh untuk membuat web. Nah, semakin banyaknya permintaan, semakin berkembangnya juga database dan SQL yang kita buat. Sekian, lanjut di bagian untuk implementasi coding dari database dan MySQL sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit eh, hasil dari database yang telah saya buat secara sederhana, yang dimana seperti kita sebutkan tadi ada sistem delete, ada sistem tambah atau input, insert, lalu ada sistem untuk update dari hasil yang kita akan update. Lalu ada style CSS ini digunakan untuk mendesain tampilan dari web yang telah kita buat atau tampilan dari database yang kita buat sehingga nantinya ketika kita buka atau kita running di sebuah Google Chrome itu akan memunculkan tampilan sesuai dengan keinginan. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut database yang telah saya buat, pertama-tama, langkah pertama, kita harus memiliki aplikasi yang dinamakan Exam, yang dimana Exam ini berguna untuk membuat sebuah database untuk mengetahui localhost yang telah kita buat. Nah, langkah pertama, hidupkan buka aplikasi Exam, lalu hidupkan Apache dan MySQL yang akan kita buat. Karena media yang akan kita gunakan adalah MySQL, jadi pastikan MySQL dan Apache running dengan aman dan tidak ada kendala atau error. Lalu kita menuju ke admin. Admin sudah saya buka tadi. Admin ada di sebelah sini. Nah, maka ketika kita mengeklik sebuah admin akan muncul yang dimana ada localhost PHP MyAdmin. Yang dimana akan muncul sebuah database yang telah kita buat dari sebelum-sebelumnya. Contoh, eh, seperti kemarin pada UTS keamanan komputer saya telah membuat database yaitu Lux Labs yang dimana Lux Labs sendiri itu tadi akan mencakup semuanya mulai dari kategori, konteks, terus dan jobs, terus ada password juga. Terus untuk saat ini saya akan membuat yaitu sebuah books atau penginputan sebuah buku seperti dalam perpustakaan tapi versi sederhananya saja. Tadi sudah saya buat yaitu sebuah database yaitu bernama BoxUp. Jadi untuk menambahkan database sendiri itu bisa diklik dengan menggunakan baru, tombol baru, lalu kita namakan sesuai dengan keinginan yang telah kita buat. Contoh saya akan membuat BoxUp yang dimana saya sudah membuat tabel yaitu sebuah box yang dimana akan muncul tabel-tabel database yang telah kita inputkan nantinya. Contoh ini tadi sudah ada satu yang saya input, coba input dan ternyata masuk ke dalam database dan MySQL. Langsung saja saya sedikit menjelaskan terkait dari MySQL sederhana yang telah saya buat. Yang pertama sesuai dengan saya buat namanya adalah BoxUp yang dimana akan ada add up. Nah, untuk add up sendiri ini adalah untuk menambahkan sebuah titel atau sebuah data baru yang berguna untuk menambahkan sebuah buku yang akan dimasukkan ke dalam database. Seperti di atas ada insert into atau yang telah saya jelaskan tadi di PPT bahwa insert ini adalah untuk menambah sebuah database baru. Lalu ada titel, titel ini untuk judul buku, nantinya akan diminta ada muncul sebuah kolom judul buku untuk kita isi dan ada kolom author yang dimana author ini adalah penciptanya.
Lalu kita lanjut ke halaman DBPHP. DBPHP ini untuk mengkonekkan antara VS Code atau codingan yang telah kita buat ke dalam sebuah database yang telah kita buat tadi di PHP yaitu sesuai namanya di PHP adalah books underscore apps, yang dimana localhost ini untuk menampilkan dalam sebuah PHP kita nanti, dan root ini untuk menjalankan. Lalu ada MySQL host, user pass, dan username. Lalu lanjut ke halaman delete, yang dimana delete ini berfungsi untuk sebuah fitur menghapus database yang telah kita tambahkan tadi, yaitu delete form, books, ini ID-nya itu adalah nama tadi yang akan terhapus secara otomatis dalam sebuah indeks yang muncul nantinya. Lalu indeks sendiri, indeks itu dalam sebuah perkodingan adalah tampilan dari sebuah web atau sebuah localhost yang telah kita buat. Yang dimana itu akan ada mencakup pertama tentang bagian paling atas ada daftar buku atau bacaan atau judul, sebuah judul web yang telah kita buat. Lalu ada bagian body yang dimana bodinya nanti isi. Body itu adalah isi yang dimana isinya nanti akan ada judul, judul, judul buku yang akan kita input. Ini judul buku. Nantinya kita diminta untuk menginput atau merequire judul buku. Lalu ada author yang dimana itu adalah penulis. Nanti akan juga diminta kita untuk memasukkan nama penulis buku tersebut. Lalu ada submit atau tambah, fitur tambah yang dimana nantinya akan fitur ini akan berguna untuk menambah database yang telah kita buat di PHP tersebut. Lalu ada tabel yang dimana tabelnya ini nanti akan muncul sesuai dengan PHP tadi yang di sini. Sebentar. Nah, tabel ini, tabel ini title, title, author ini nantinya akan muncul seperti ini. Jadi, tabel ini berfungsi seperti tampilan yang ada di MySQL tadi. Lalu, ada result. Result ini adalah hasil dari title author yang telah kita masukkan. Lalu kita bisa hapus atau delete database yang telah kita input tadi. Karena fitur yang akan saya buat ini ada delete, ada tambah. Lalu untuk style CSS yang terakhir ini adalah style CSS adalah berguna untuk mendesain atau membuat tampilan web yang telah kita buat semenarik mungkin sesuai dengan keinginan mungkin. Jadi teman-teman, style ini adalah berguna untuk mendekor, mendekorasi atau mendesain web kita agar memiliki tampilan yang menarik. Lalu langsung saja kita coba untuk pengaplikasiannya itu sendiri. Nah, berikut adalah MySQL yang telah saya buat, yang dimana terdapat daftar buku atau sebuah titel tadi yang kita jelaskan tadi, daftar buku. Ini bisa diganti ya teman-teman, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kebutuhan, asalkan codingan kita tetap tadi. Jadi ini bisa kita ganti sesuai keinginan kita. Lalu judul buku sesuai yang telah saya buat, yang dimana fitur yang saya buat ada dua, yaitu menginput judul buku dan penulis. Misal kita tambahkan lagi bawang putih, putih yang baik hati, yang baik. Bawang putih yang baik. Penulisnya contoh Ananda Putra. Lalu kita klik dengan tambah, akan muncul judul baru atau data baru yang dimana yang baru saja kita input. Lalu ketika kita ingin menghapus maka akan bisa untuk dihapus. Nah, contoh kita update, misal kita bikin untuk 3 buku. Eh, nggak bebas ya, siput si Ananda Putra. Lalu tambah lagi bawang putih.
Andita. Nah, kita sudah menambahkan dua database baru atau data baru. Kita cek ke bagian MySQL kita yang apakah sudah terkoneksi dan sudah berubah dan bertambah tabel yang sesuai dengan tabel yang kita tambahkan. Kita refresh terlebih dahulu. Awalnya ada satu ya teman-teman ya. Hanya si kancil saja. Nah, langsung masuk ada tiga ada tiga ya teman-teman sesuai dengan yang kita input tadi ada dua yang baru. ID ini menyesuaikan dengan random kita tadi karena kita sudah memasukkan awal tadi sudah kita hapus jadi ID-nya kita acak satu angka. Coba kita cek di bagian depan. Nah, teman-teman semuanya udah masuk ya teman-teman untuk tabelnya. Tabelnya kita buat dari books ini tadi. Ketika kita klik maka akan muncul database yaitu database ini data baru yang kita input tadi melalui web yang sudah kita buat. Nah, berikut implementasi serta contoh database dan SQL yang bisa saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih teman-teman semuanya yang sudah ikut menyimak atau menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.